kata-kata yang cacian atau makian selama mereka ada di mana, di stadion, meneror dalam tanda kutip itu meneror tim lawan dalam tanda kutip itu memang perlu, tapi tidak harus dilakukan dengan kata-kata kasar. Contohnya kemudian tahun 2008 itu. Boleh nggak Bang ceritain struktur pengurusan APPI saat ini? Saat ini seperti saya ceritakan tadi udah ganti kepengurusan untuk yang kedua, dan periode ini itu tahun 2017 sampai 2021. Jadi sampai tahun depan masa kepengurusannya. Yaitu tadi presidennya Firman, wakilnya Andri Tani, exco-nya ada Irfan Bahdim, ada Hansamu, Mas Bima, Mas Kurniawan juga masih, lalu ada Ramdhani, ada Riyandi Ramadana, kemudian juga ada Ugi Sugianto, ya, itu nama-nama exco-nya tadi. Oke Bang, terus Bang, kegiatan apa aja nih yang dilakukan APPI saat masa pandemi ini? Yang paling menyita fokus perhatian dan waktu adalah soal renegosiasi gaji dan kelanjutan kompetisi. Karena kita ketahui sekarang kan kompetisi sedang terhenti, di stop karena pandemi ini. Kemarin sempat ada perbedaan pendapat dari pemain dan federasi tentang nilai pemotongan gaji atau penyesuaian gaji. Kemudian sekarang dilanjutkan lagi dengan pembahasan mengenai kelanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2, termasuk juga soal renegosiasi gajinya. Karena akan ada perubahan di kontrak atau hak yang akan diterima pemain menyesuaikan dengan kondisi pandemi sekarang. Tapi di luar soal gaji juga masih ada soal protokol kesehatan yang nggak bisa ditawar, kemudian juga bagaimana format kompetisi nanti, bagaimana jika dilanjutkan, kemudian juga bagaimana pemenuhan hak jaga-jaga nih kalau si pemain nanti atau siapapun itu, official, pelatih, wasit dan lain-lain, kalau mereka di perjalanan nanti terpapar virus COVID-19. Nah itu solusinya bagaimana, hak mereka bagaimana, itu yang sekarang sedang dibicarakan sama PSSI, klub, PT Liga, dan semua stakeholder lain. Oke Bang. Gitu. Terus Bang, sekarang kan banyak nih pemain bola muda yang berprestasi. Ya. Kasih saran buat mereka supaya menjadi pemain profesional. Ya, ini sekarang sepak bola sudah semakin kompleks. Karena arti kompleks dalam artian sudah banyak bersinggungan dengan bidang-bidang lain. Kalau zaman saya main dulu itu gampang untuk fokus karena kerjaan cuman latihan, pertandingan, yang interview itu wartawannya datang. Tapi kalau sekarang dengan zaman media sosial ini semua bisa menjadi media, bahkan si pemain pun bisa mempublikasikan dirinya sendiri. Ini yang menjadi tantangan pesepak bola sekarang untuk bisa tetap fokus, karena godaan itu macam-macam, ketenaran atau kepopuleran itu juga sebuah godaan sebetulnya, sebuah tantangan yang harus disikapi dengan benar oleh pemain, sehingga main bagus sedikit, terkenal, jangan cepat puas gitu kan, tetap fokus, tetap berlatih dan lain-lain gitu. Dunia di luar sepak bola sekarang itu adalah nilai plus untuk sepak bolanya, tapi bukan berarti harus mengganggu performa si pemain di lapangan saat berlatih dan bertanding. Jadi fokus, intinya fokus, harus bisa benar-benar fokus membagi waktu yang pas antara lapangan dengan dunia di luar lapangan, media sosial, dunia advertising juga sekarang juga luar biasa. Targetnya memang pemain bola yang dijadikan bintang-bintang iklan. Nah ini mereka, jadi bukan nggak mungkin sekarang pesepak bola itu kayak udah punya tim marketing dirinya sendiri gitu. Untuk urusan lain-lain di luar sepak bola ada manajer gitu yang jadi kalau berurusan sama sponsor, berurusan sama media, berurusan sama wartawan, berurusan dengan hak rights mereka, hak intelektual mereka, itu sebisa mungkin dibedakan sehingga
kayaknya pesepak bola sekarang udah perlu manajer deh untuk manage hal itu supaya waktu mereka nggak, sebetulnya waktu mereka, pikiran mereka nggak tersita untuk ngurusin itu, mereka tetap bisa fokus berlatih, bertanding, hal-hal yang lain biarin kasih manajer yang ngurus. Oke bang, terus bang boleh diceritain nggak bang di klub mana aja bang Punario udah bermain? Dari awal karir profesional saya itu Persiba Balikpapan, lalu pindah ke PKT Bontang, terus ke PSM Makassar, dari PSM Makassar ke Malaysia di Telekom Malaka, balik lagi ke Indonesia itu sama Arema Malang, lalu ke Persija Jakarta, kemudian paling lama itu di Sriwijaya FC. Dari Sriwijaya FC kemudian saya balik lagi ke PSM Makassar, sempat dipinjamkan juga setengah musim ke Persija sampai akhirnya klub terakhir itu selama 2 tahun sampai pensiun itu di Borneo FC. Oke, Bang ada pertanyaan nih dari fansnya Abang nih. Ada yang nanya nih, dari kapan Abang ini ngegelutin sepak bola dan klub paling berkesan bagi Bang? Kalau secara profesional itu tahun 98. Waktu itu masih umur 19 tahun, mulai di Persiba Balikpapan. Jadi itu awal karir profesional. Sampai pensiun di 2017, 19 tahun karir profesional di 8 tim tadi yang berbeda-beda. Kalau ditanya yang paling berkesan, sebetulnya semua berkesan karena masing-masing punya partnya sendiri-sendiri dalam perkembangan saya sebagai pesepak bola. Tapi yang paling berkesan mungkin di Sriwijaya FC karena di situ saya banyak dapat juara Liga dapat, juara Copa dapat, Inter Island juga udah beberapa kali di situ. Paling banyak trofi diraih itu di Sriwijaya. Itu mungkin yang kalau dibilang lemari pialanya itu isinya Sriwijaya semua. Ya, walaupun di Borneo terakhir sebelum pensiun dapat 1 piala juga sebetulnya di Piala Gubernur waktu itu kalau nggak salah, dapat piala juga di Borneo sampai pensiun. Oke Bang, kalau dari naskah lagi nih Bang, lagi karir masa pandemi ini Bang Punario kangen nggak sih berkumpul sama keluarga? Apa misalkan kangen lah, ngebagi waktunya gimana tuh kalau misalkan lagi kangen gitu, lagi rindu gitu? Kangen biasa video call. Saya termasuk bukan korban sih. Saya termasuk orang yang tidak mudik. Jadi lebaran kemarin emang nggak mudik ke Balikpapan. Biasanya selalu mudik ke Balikpapan. Ya tapi untungnya juga anak-anak bukan nggak sedih, anak-anak dalam tanda kutip mendukung karena mereka juga worried, makanya juga nggak usah dulu, karena nggak usah pulang dulu karena corona, jadi daripada ribet ntar nyampe sini kata mereka gitu. Jadi kebetulan sering video call. Anak saya yang paling kecil umur 8 tahun itu paling sering video call, jadi ya komunikasinya lewat video call lah selama nggak mudik ini. Oke Bang, tanggapan Bang Punario terhadap supporter Indonesia? Supporter sekarang kalau dibilang rame pasti semakin rame, terkoordinir juga lebih terkoordinir, banyak kelompok supporter sekarang gitu kan, lebih atraktif, lebih variatif, iya. Cuman yang belum hilang-hilang sampai sekarang itu adalah ujaran kebencian atau hate speech lah, saling menjelek-jelekan, bahkan saling melontarkan kata-kata yang sebetulnya nggak pantas, sampai bahkan sampai di siaran langsung di TV sekalipun itu sering kita dengar masih sampai sekarang. Nah ini yang kita sayangkan ya, karena apa? Karena sebetulnya kan ini hiburan, fanatik boleh, tapi jangan lupa bahwa apalagi kalau siaran langsung sampai terdengar kata-kata cacian, kata-kata kasar gitu kan, ya namanya siaran langsung di TV, yang mendengarkan kan itu bisa siapa saja, bisa orang dewasa, bisa anak-anak gitu kan. Dan kalau itu sampai didengar sama anak-anak kan kurang pas, kurang elok, kurang etis gitu. Kita tidak mendidik mereka, justru memberikan pengaruh buruk. Kan bukan tidak mungkin teman-teman yang berteriak kasar di stadion itu anaknya juga nonton di rumah gitu. Jadi kan sebagai orang tua misalkan mendidik yang baik ke anak, tapi saat kita ke stadion berteriak kata-kata yang nggak pantas, anak kita yang di rumah dengar kan bertolak belakang dengan ajaran yang tadi diberikan ke anaknya. Itu salah satunya. Dan yang kedua juga
supporter itu sebetulnya aset untuk klub sepak bola. Selain jumlahnya, juga image-nya. Jadi supporter yang atraktif, friendly, suportif dalam mendukung itu memberikan nilai positif sebetulnya untuk si klubnya gitu. Jadi si klub A punya supporter yang fanatik, kemudian juga habitnya oke gitu, nggak pernah terlibat kerusuhan, mendukung secara fair play, mendukung secara sportif, itu akan memberikan dampak yang bagus buat si klubnya. Sponsorship pasti akan ngincer tim-tim dengan supporter-supporter seperti itu. Justru sebaliknya, kalau membuat sering terlibat dalam kerusuhan, sering terlibat dalam tawuran, lambat laun akan memberi pengaruh buruk untuk klubnya. Saya yakin sponsor juga akan mikir, misalkan supporternya berantem mulu nih, mau masuk sponsor di tim A, supporternya berantem mulu, ntar brand saya dicap sebagai brand yang support orang berantem. Itu bisa menjadi, itu salah satu gambaran lah pertimbangan dari segi sponsorship. Jadi itulah pentingnya peran supporter sekarang dalam sepak bola Indonesia. Selain membuat semarak, mereka juga bisa mengedukasi sebetulnya untuk para pemirsa yang menonton dari rumah, sekaligus juga memberikan value yang lebih kepada timnya. Kan kalau timnya banyak sponsor juga otomatis finansialnya kuat bisa beli pemain yang bagus-bagus dengan harga mahal, otomatis kan prestasinya juga akan meningkat dengan sendirinya gitu. Oke Bang Munaryo, pertanyaan buat Abang nih, saran buat supporter yang ada di Indonesia dari Abang gimana? Saran, waduh, kalau saran kesannya serius banget ini. Iya, sebetulnya supporter sekarang itu sudah jadi aset untuk klub, sehingga mereka juga harus sadar bahwa mereka itu bisa memberikan value yang lebih kepada klub yang didukungnya, dengan catatan harus dilakukan atau disalurkan secara positif. Jadi dukungan mereka, fanatisme mereka harus disalurkan dengan cara-cara yang positif, cara-cara yang benar, karena kan memang ada regulasinya semua tentang penonton di sepak bola itu. Lalu juga kurangilah ya kalau bisa kata-kata yang cacian atau makian selama mereka ada di stadion. Meneror dalam tanda kutip itu meneror tim lawan dalam tanda kutip itu memang perlu, tapi tidak harus dilakukan dengan kata-kata kasar, contohnya. Kemudian juga bisa mungkin tindakan-tindakan anarkis itu, dikurangilah atau diminimalisir di sepak bola kita. Kita tidak puas dengan keputusan boleh, kemudian tidak puas dengan kondisi yang ada di lapangan dengan pihak-pihak lain, mau panpel, mau keamanan dan lain-lain boleh. Cuman kan tidak harus disalurkan dengan tindakan negatif. Kesalahan tidak harus dibalas dengan kesalahan. Justru kalau kita bisa menunjukkan sifat sportif, sifat fair play, walaupun dalam tanda kutip dirugikan, itu akan jadi nilai positif pasti. Oke, terima kasih buat Bang Munaryo udah mau diganggu nih waktunya sama kita semua. Sama-sama. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian ada saran atau kita bakal mewawancarai siapa lagi, kalian bisa tulis di komentar bawah ini. Terus bisa kunjungin juga di Instagram kami, Story Memory Football. Oke, terima kasih, sampai jumpa.